Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ada Iwan Farid dengan NIM 3402190071 dari kelas manajemen B yang akan mengerjakan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang standar operasional produser yang disingkat dengan SOP. Menurut para ahli yaitu ada 5. Yang pertama, menurut Laskmi, standar operasional merupakan dokumen yang berhubungan dengan produser yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang penting efektif dari pekerjaan dengan biaya serendahnya. Yang kedua yaitu menurut Sailendra, standar operasional adalah pedoman yang dipakai untuk memberikan aktivitas organisasi maupun perusahaan dapat berjalan karena baik dan lancar. Yang ketiga yaitu menurut McGill, standar operasional produser adalah sebuah mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakan, bila mana mengerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Yang keempat yaitu menurut Titsmo Atmoko, standar operasional produser merupakan suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas atau pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja untuk penilaian kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah non-usaha yang beralokasi pada administratif, indikator terkini dan produser kinerja produser sesuai tenaga kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Yang kelima yaitu menurut Insani, SOP merupakan dokumen yang membuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian kemudian dilakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi peralatan yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan waktu, pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Manfaat. Yang kedua yaitu manfaat standar operasional produser. Yang kesatu yaitu sebagai standarisasi cara dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, khususnya untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua yaitu membantu staf menjadi staf menjadi telah mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khususnya dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu menciptakan ukuran standar kinerja dan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja secara membantu mengawasi usaha yang telah dilakukannya. Yang kelima yaitu menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk dapat melakukan tugasnya. Yang keenam yaitu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu fungsi standar operasional produser. Yang kesatu yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim unit kerja. Yang kedua itu sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah diacak untuk menggunakan petugas pegawai semacam disiplin dan kerja. Yang kelima yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan rutin. Tujuan SOP.
Tujuannya yaitu pembuatan standar operasional produser untuk menjelaskan perintah atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Yang ke-1, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan, kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja tertentu bagi sesama pekerja atau supervisor. Yang ketiga yaitu untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian yang dihindari dan mengurangi konflik, keragaman, duplikasi, serta dalam pembaruan proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat yaitu merupakan primer untuk menilai mutu pekerjaan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Selanjutnya yaitu SOP berkaitan dengan perusahaan. Untuk bagian order kain, order PO atau data order permintaan konsumen. Cek stok inventory kain, bila ada maka akan dilanjutkan ke proses, namun bila tidak ada akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya untuk mencatat kain yang akan diorder. Supplier mengecek stok ke gudang. Ketika stok kosong maka akan dilakukan pengorderan oleh pihak supplier dan pihak Shogun harus menunggu sampai datang bayar kemudian dikirim dan jadi stok inventory Shogun. Selanjutnya, kain di supplier akan kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak Shogun dan ke supplier. Pihak supplier mengirim keinginan telah dipesan ke pihak Shogun. Untuk terakhirnya yaitu kain menjadi inventory Shogun. Bagian order batik. Yang pertama adalah permintaan konsumen. Selanjutnya melakukan pengecekan stok kain yang telah dibatik. Bila stok ada maka langsung dilakukan langkah selanjutnya yaitu penawaran. Jika stok kain yang telah dibatik kosong, maka pihak Shogun melakukan order kepada pembatik atau pengecap. Selanjutnya, jika kain pada pengecapan atau pembatik kosong, dilakukan pengembalian kain ke Shogun. Kain ada maka langsung dilakukan pengecapan atau pembatikan. Setelah itu, selesai pengecapan, maka kain yang telah dibatik dikirim ke Shogun. Yang terakhir dalam proses order batik yaitu kain yang telah dibatik sebagai inventory Shogun. Untuk selanjutnya yaitu bagian order warna. Yang pertama, permintaan konsumen. Kedua, mengecek stok batik yang telah diwarna. Jika ada maka dilakukan proses selanjutnya. Kemudian stok kain kosong, maka pihak dilakukan pengecekan stok kain yang telah dibatik. Stok kosong maka dilakukan pemasaran atau dibatik. Selanjutnya stok akan dilakukan proses penawaran. Penawaran reject maka dilakukan penawaran ulang. Yang terakhir dalam bagian order warna yaitu warna jadi dan baik kemudian disetorkan ke departemen bahan baku sebagai stok inventory kain batik yang telah diwarnai. Untuk selanjutnya bagian pewarnaan. Order warna dari supplier yaitu warna dan kain batik yang akan dipesan.
Petugas warna mengecek stok material warna. Stok material maka kosong, maka dilakukan pengorderan atau pembelian material warna oleh pihak pengadaan. Selanjutnya, stok material warna ada, maka dilakukan persiapan pewarnaan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan pewarnaan, yaitu pencampuran warna, yaitu meracik material warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Selanjutnya, penyiapan air panas. Air panas dilakukan untuk melarutkan warna yang telah diracik sesuai urutan dan air sesuai ukuran yang telah ditentukan. Kemudian, penyiapan air panas untuk selorotan. Air panas yang berada dalam drum digunakan untuk merebus kain untuk menghilangkan lilin bekas batik. Yang terakhir, penyiapan kain batik, melipat kain yang telah dibatik agar mudah dan dalam pewarnaannya. Untuk selanjutnya yaitu kain yang telah dicelupkan ke natpol diinginkan diperas. Kain dicelupkan pada garam pembangkit agar sesuai yang telah diinginkan. Kain dianginkan, terus kain dicuci. Kain yang telah dicuci akan kemudian dilakukan pelotoran yang menghilangkan lilin yang masih menempel pada kain. Kain dilakukan penjemuran sampai kering. Kain selesai diwarnai, kemudian disetorkan ke supplier yang akan menjadi inventory. Yang terakhir yaitu bagian pemotongan. Data order atau permintaan konsumen. Yang kedua, cek stok kain batik yang telah diwarna. Stok kosong maka dilakukan order ke supplier. Yang ketiga, stok akan maka dilakukan proses pemotongan. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, setelah kain dari proses pemotongan kemudian di-store ke supervisor. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.